Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya, maaf dari tema ini, benarkah boleh kita berbeda dalam berpendapat dalam ilmu fikih? Dan bolehkah kita menggunakan mazhab yang berbeda dalam Islam? Silakan Ustaz. Pertama, perbedaan sebetulnya sesuatu yang tidak baik dan tidak bagus, ya. Apabila perbedaan itu akibat daripada mengikuti hawa nafsu dan selera. Adapun perbedaan yang timbul karena berusaha mencari kebenaran dan masing-masing berusaha berhujah dan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, maka itu bisa terjadi. Karena ini perkara yang tidak mungkin bisa dihindari. Yang tercela adalah ketika seseorang berbeda karena pertama mengikuti hawa nafsunya. Yang kedua lebih mendewakan ra'yunya, sehingga pada waktu itu ia mengikuti apa yang menurut ia pandang itu baik tanpa merujuk kepada hujah dan sultan, ilmu. Maka dari itu ya akhul Islam azani Allah wa yakum, perselisihan atau perbedaan semaksimal mungkin untuk tidak terjadi. Oleh karena itulah perselisihan di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah hampir tidak ada. Di zaman para sahabat setelah Rasulullah meninggal dunia sangat sedikit sekali. Kenapa? Karena di zaman itu ilmu sangat banyak sekali, dan pemahaman mereka sangat dalam sekali. Namun semakin jauh dari zaman kenabian, perselisihan semakin melebar, meluas dan yang lainnya. Terlebih adanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Terlebih adanya orang-orang yang lebih mendewakan ra'yu. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Allah menyebutkan bahwa perselisihan pada asalnya tidak baik, ya. Allah berfirman, "Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk." Dan mereka senantiasa berselisih, illa kecuali man rahima rabbuk, orang yang dirahmati oleh Allah. Di sini Allah mengeluarkan yang dirahmati dari orang-orang yang berselisih. Ini menunjukkan pada asalnya perselisihan tidak baik, ya. Namun terkadang di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan hadis seringkali terjadi perbedaan pemahaman dari sisi apa? Pertama, sampainya hujah atau tidak. Yang kedua, memahami hujah tersebut dari sisi bahasa Arab dan kaidah-kaidah syariat. Nah, selama mereka memahami, mereka pertama berdasarkan kepada dalil dan hujah yang sahih. Lalu kemudian pemahamannya pun bisa diterima secara kaidah-kaidah syariat. Terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini, maka ini bisa kita toleransi. Artinya kita tidak boleh saling menyesatkan. Kewajiban kita adalah untuk mencari mana yang paling hak, paling kuat yang kita lihat dari hujah-hujah yang ada. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika para sahabat berbeda pendapat memahami sebuah hadis. Baik itu Rasulullah bersabda, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ternyata di tengah perjalanan masuk waktu asar, sehingga terjadi perselisihan. Apa makna sabda Rasulullah, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah? Sebagian mengatakan maksudnya, kalau kita tepat, maksudnya diupayakan kita sholat asar di sana. Maksudnya sampai di Bani Quraidah itu pas sholat asar. Sebagian mengatakan tidak, maksudnya kita harus sholat asar di sana, bukan di sini, walaupun di jalan itu sudah masuk waktu asar. Ternyata apa yang terjadi? Rasulullah diam, tidak menyalahkan ini, tidak menyalahkan yang itu. Bukan berarti dua-duanya benar, tidak. Rasulullah hanya tidak mencela dua-duanya. Dua-duanya sudah berusaha berijtihad memahami dalil, dan dua-duanya bisa diterima secara pendalilan. Adapun kalau seseorang itu memahami dalil hanya karena ra'yu saja, hawa nafsu, bahkan pemahamannya tidak didukung oleh kaidah-kaidah syariat, maka pada waktu itu pemahaman yang batil ini harus dibantah. Makanya kalau kita lihat masalah-masalah fikih rata-rata adalah perbedaan atau perselisihan karena memang mereka memahami secara sesuai dengan syariat. Dan hujah-hujah yang mereka lakukan atau yang mereka kemukakan juga adalah hadis-hadis yang sahih. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam mendudukannya.
Ya, berbeda ketika yang satu hanya berdasarkan kepada ra'yu, tidak berdasarkan kepada dalil dan hujjah. Atau yang satu berdasarkan kepada hadis yang sangat lemah dan bahkan palsu. Atau yang satu berhujjah dengan ra'yu yang bertabrakan dengan ijma' kesepakatan kaum muslimin, ya para ulama. Maka seperti ini tidak bisa kita toleransi. Ya. Maka disinilah kita harus bisa membedakan mana perselisihan yang bisa kita toleransi dan mana perselisihan yang tidak bisa kita toleransi. Ya, sehingga pada waktu itu kita faham betul dalam masalah-masalah perkara seperti ini. Ya, Allahu a'lam.